Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 5 akan mempresentasikan PPT tentang mencermati sistem peradilan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dari kelompok 5 ada 1 Malika Barbaroya, 2 Muhammad Bagas, 3 Muhammad Ilham, 4 Nabil Ibnu Makarim, 5 Oscar Rais Pramudia, 6 Umar Yusuf. Hukum publik. Hukum publik mencakup berbagai peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara serta hubungan-hubungan masyarakat dan negara, termasuk dalam hukum publik. 1. Hukum tata negara. 2. Hukum administrasi negara. 3. Hukum pidana. Hukum privat. Selain itu, hukum privat yang mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dalam hukum privat. 1. Hukum perdata. 2. Hukum dagang. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa kontinental ialah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena berdasarkan peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau komplifikasi tertentu. Arti sistem peradilan. Sistem peradilan arti sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1. Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. 2. Susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. 3. Metode. Jadi, sistem peradilan Indonesia ialah perangkat peradilan Indonesia yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Bisa juga dikatakan sistem peradilan Indonesia ialah susunan peradilan Indonesia yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Sedang arti peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Sistem peradilan Indonesia menganut sistem peradilan Belanda yang menganut sistem peradilan Eropa kontinental walaupun sudah ada modifikasi. Begitu juga hukum Indonesia masih mengadopsi hukum Belanda yang berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata. Peradilan khusus. Peradilan khusus. 1. Peradilan anak. 2. Peradilan niaga. 3. Peradilan HAM. 4. Peradilan tindak pidana korupsi. 5. Peradilan industrial. 6. Peradilan pajak. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam sistem peradilan di Indonesia adalah peradilan tertinggi di Indonesia. Juga merupakan pemegang kekuasaan kehakiman dalam trias politika, ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mahkamah Agung merupakan lembaga yudikatif tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang membawahi peradilan adalah lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. MA sebagai peradilan negara tertinggi merupakan pengadilan kasasi. Tugas MA. 1. Membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dalam peninjauan kembali. 2. Menjaga agar semua hukum dan UU di seluruh wilayah NKRI diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Wewenang MA. 1. Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili. 2. Mengadili PK putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Fungsi MA. MA mempunyai fungsi pengawasan tertinggi terhadap 1. Jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. 2. Pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan. 3. Meminta keterangan tentang teknis peradilan. 4. Memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan hakim. Sekian dari kelompok 5. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.